ini ada recordnya. Isti'dadan ad-du'a'u qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Amin ya rabbal alamin. Namanya? Nama apa itu? Nah, suara Bu Eka cukup jelas ya? Terdengar oleh kalian ya? Halo? Halo, Iya. coba mic-nya. Iya. Nanti kalau waktu jawab kalian hidupkan ya mic-nya ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian sehat-sehat semua ya? Halo? Iya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mereview tema 3 untuk persiapan PAS. PAS-nya itu tanggal 30 November, minggu depan. Jadi nanti akan ada diumumkan nanti yang mau pinjam buku sebentar lagi masih ini akan diumumkan oleh Pak Hendro, terus dari Pak Hendro ke Bu Guru kelas ya. Untuk peminjaman buku mungkin mulai besok. Peminjaman buku tema 2-3 ya. Kalian bisa datang ke sekolah, pinjam buku tema 1, 2, 3 ya. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa. Ya, jadi mulai besok kalian bisa ke sekolah untuk pinjam buku tema 1, 2, 3 ya. Nah, untuk hari ini kita review dulu ya tema 3. Selamat datang Mas Fitsi, mana gambarnya tadi? Oh, ini apa namanya? Bapak Ibu gurunya masih ada yang sakit, Bu Nita masih sakit, kemudian Pak Fauzi masih sakit, Bu Mus juga sakit. Kemarin ini apa namanya tipes, Pak Fauzi sama Bu Mus tipes, kemudian Bu Nita ini masih sakit juga. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh ya Nana ya. Halo? Amin ya, didoakan ya Bapak Ibu gurunya ya. Nah, anak-anak, baiklah kita akan mulai ya. Hari ini tema 3 itu, masih ingat kalian tema 3 itu apa? Tema 3 itu yaitu adalah makanan sehat. Betul, makanan sehat. Makanan sehat tema 3. Yang pertama itu yang dibahas di dalamnya adalah tentang cut iklan. Nah, masih ingat kemarin? Saya mau tutup itu. Iklan. Tentang iklan ya. Siapa yang tahu iklan itu apa Nana? Apa itu iklan itu adalah sebuah apa? Silakan bisa jawab, iklan itu apa? Ya. Siapa itu yang coba jawab? Mbak Najma mau coba jawab iklan itu apa? Iya? Aku belum tahu. Belum tahu. Iklan, siapa yang bisa mencontohkan iklan? Mencontohkan sebuah iklan. Iklan itu bisa kalian lihat di mana? Di TV. Di televisi. Terus di mana lagi? Mbak Queen? Ya. Eca mau jawab? Iklan di mana? Lupa.
Kan bisa ditemui di media internet, ya benar. Kemudian di mana lagi kita bisa menjumpai iklan? Ya, Mbak Firja sampai datang. Ya? Papan iklan. Di papan reklame ya, papan iklan di pinggir-pinggir jalan itu ya kan yang besar-besar ya, bagus sekali itu. Dan kadang media cetak juga kita temui iklan ya, bisa menemui iklan di situ. Nah, dalam iklan itu ada yang namanya kata kunci. Masih ingat apa yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci pada iklan apa itu kata? Masih. Siapa itu yang coba jawab itu? Firja, apa yang dimaksud kata kunci? Kata kunci. Misalnya, kata kunci. Ya? Siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan kata kunci dalam iklan? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Kata petunjuk. Apalagi? Kata petunjuk, apalagi? Biasanya itu ini kata petunjuk, kemudian kata yang apalagi? Keywords ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu keywords, kata kunci yang bisa mengarahkan kita mengetahui hal itu tentang apa gitu ya. Jadi misalnya kalau di televisi, misalnya kalau Indomie gitu itu apa kata kuncinya? Indomie. Ya, siapa itu? Iya, Indomie seleraku. Nah, itu namanya kata kunci. Siapa yang bisa lagi menjelaskan memberikan contoh kata kunci? Siapa yang bisa memberikan contoh kata kunci? Ini sinyalnya ya seperti biasa, Nana. Sinyalnya itu memang gini, hilang-hilangan. Suara Bu Eka masih terdengar jelas ya? Halo? Halo? Putus. Putus. Iya, ini padahal sudah pakai hotspot ini. Kata kunci lagi, tadi Bu Eka mencontohkan Indomie seleraku, apalagi di televisi-televisi itu, atau kalian di papan reklame pinggir jalan itu contohnya seperti apa lagi? Siapa yang bisa coba jawab? Ayo. Kalau di papan ya, apa itu? Iklan HP. Iklan HP. Misalnya seperti apa? Contohnya kalau iklan HP. Nokia. Kalau Nokia itu zamannya Bu Eka dulu. Nokia Connecting People. Nah, gitu ya. Itu connecting people-nya itu contoh dari kata kunci. Apalagi yang Vivo. Apa kalau kata kuncinya iklan Vivo? Camera and video. Apalagi? Yamaha selalu di depan. Iya, Yamaha selalu di depan. Betul. Apalagi? Iklan produk makanan? Misalnya susu, iklan susu. Kalau SGM itu gimana itu? Mie sedap puas sedapnya. Mie sedap puas sedapnya. Oke, bagus. Apalagi ayo Mas Irsyad mau beri contoh? Mie sedap puas sedapnya. Bagus. Apalagi kan banyak itu di TV. Mas Yuma beri contoh iklan. Ya. Halo. Syafira mau coba jawab contoh iklan. Nah, banyak ya. Kalian kalau Susu Indomilk. Susu Indomilk, susu untuk kita semua ya. Itu namanya kata kuncinya ya. Susu Indomilk, susu untuk kita semua. Ya, itu ya. Jadi iklan itu yang pertama itu kita membahas tentang kata kuncinya ya. Kemudian ciri-ciri kata kunci. Yuk. Kira-kira apa?
Ciri-ciri kata kunci. Bagaimana kan Indomie seleraku. Berarti itu apa itu ciri-cirinya? Mudah diapa itu? Singkat, Mudah dipahami. Ya, mudah Mudah diingat, mudah dipahami, mudah dimengerti, singkat. Ya, betul sekali. Ya, sip itu ciri-cirinya. Nanti dibuka lagi ya bukunya. Kemudian tadi sudah menyebutkan contoh kata kunci yang ada di iklan di sekeliling kita ya. Nah, kita lanjutkan anak-anak yang berikutnya tentang sistem pencernaan makanan. Ya, masih ingat tentang sistem pencernaan makanan pada sapi? Sapi, masih ingat sapi? Sapi itu disebut dengan hewan apa? Siapa yang masih ingat sapi itu disebut hewan apa? Hewan ruminansia. Ruminansia, betul sekali. Apa maksudnya hewan ruminansia? Maksudnya Adalah kelompok hewan mamalia. Hewan mamah biak. Mamah biak. Apa sih mamah? Dan dikenal hewan mamah biak. Ya, hewan memamah biak itu namanya ruminansia. Yang dimaksud memamah biak itu apa? Memamah biak itu apa maksudnya? Mengunyah rumput. Mengunyah makanannya sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali ya. 2 kali mengunyahnya. Jadi itu sebagiannya kan dimakan, terus setelah itu apa namanya? Fermentasi. Ada. Nah, mencerna makanan yang pertama ditelan mentah, kemudian dikeluarkan lagi makanannya, kemudian dikunyah lagi sebagian makanan. Jadi misalnya makan rumput ya, dari itu sebagian masuk ke perut, kemudian sebagian dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, makan lagi. Itu namanya memamah biak ya. Biasanya pada hewan pemakan tumbuhan ya dan berkaki 4 seperti apa contohnya? Ruminansia ini contohnya seperti apa? Kambing, terus sapi ya. Apalagi? Rusa. Betul, rusa ya sih betul yang makan rumput-rumputan itu. Itu contoh Domba. Domba, domba betul ya. Hewan ruminansia ya. Nah, kita nanti dicontohkan di sapinya ya. Di sapi itu di dalam lambungnya sapi itu ada 4 bagian. Siapa yang masih ingat kemarin itu singkatannya roar. Roar ya. 4 bagian lambung sapi. Singkatannya itu roar. Siapa yang ingat bagian pertama apa? Ayo, siapa yang ingat bagian pertama? Rumen, betul. Terus omasum, betul. Setelah omasum? Sebelum retikulum? Sebelumnya abomasum. Terus yang terakhir retikulum ya, retikulum ya. Jadi singkatnya roar. Kalau bahasa Inggris roar itu adalah roaring sih. Roaring itu loh kalau kayak serigala itu roaring gitu. Jadi biar mudah disingkatnya roar. Rumen, apalagi? Omasum, apalagi? Abomasum dan retikulum. Ya. Betul, itu bagian lambungnya sapi ya. Rumen itu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Rumen itu perut besarnya sapi, yo. Terus retikulum makanan kembali mengalami fermentasi. Fermentasi itu kalau kayak ini loh, mengalami apa ya, kalau tape itu difermentasi itu ya seperti itu. Jadi dibiarkan dulu makanannya di dalam retikulumnya itu.
Kalau omasum dicerna dengan bantuan enzim. Nah, di dalam omasum itu makanannya dicerna. Kemudian yang abomasum, nah ini yang lambungnya ya dicerna oleh abomasum. Itu tentang lambung sapi ya. Lambung sapi itu ada 4. Nanti dibaca di bukunya, buku tema 3 yang punya dibuka ya. Kalau yang belum punya mulai besok mungkin ini apa namanya peminjaman di sekolah ya. Jadi itu bagian perut sapi itu dipelajari lagi ya. Kemudian anak-anak kita lanjutkan presentasi. Di bab 2, sekarang pelajaran 2 ini waktu kita 40 menit ya. Nanti kalau misalnya putus, nanti bisa kita lingkan lagi ya sampai separuh dari tema 3 ini. Kemudian tentang iklan lagi. Apa fungsinya iklan? Siapa yang bisa memberikan jawaban apa fungsinya iklan? Yuk. Promosi. Untuk mempromosikan suatu barang atau jasa. Suatu produk. Produk, betul. Mempromosikan barang atau mengenalkan dan mempromosikan barang atau produk, barang atau jasa. Jasa juga anak-anak, misalnya kalau promosi barang kan gampang ya, banyak ya. Kalau promosi jasa seperti apa? Contoh promosi jasa. Yuk, apa? Lupa. Jasa itu Mengajar bahasa Inggris. iya, kursus bahasa Inggris. Nah, itu ada iklannya juga ya. Kamu kalau lewat jalan tuh Oxford menerima ya? Ada yang coba jawab lagi, Rizka? Jadi itu ya. Kursus nyetir mobil, betul nih. Jadi itu namanya contohnya jasa. Jadi yang ditawarkan itu bukan hanya produk tapi juga jasa, ya. Apa Mas? Yuh. Ini sinyalnya ini, Rek. Bentar. Sinyal. Halo. Oh, sudah. Nah, itu ya. Jadi iklan itu bisa ya? Laundry, betul. Eca, betul. Jasa menerima laundry, jasa laundry. Nah, itu contoh iklan produk. Bu. Ya? Bu, tadi aku ngomong laundry, Bu. Itu, Bu. Iya, denger mereka. Iya. Nah, lanjut ya. Nah, itu fungsi iklan ya. Jadi di dalam iklan itu harus ada apa saja di dalam iklan itu? Harus Kata ada kunci. kata kunci, apalagi untuk menarik itu supaya orang ini Aska mau coba jawab. Kata kunci apalagi yang mau coba jawab? Puan mau coba jawab atau kenapa gini? Yuma, di dalam iklan itu ada apa aja? Ya? Paling digunakan. Hah? Si Nana, apa Nana? Coba diulang. Kan mudah dipahami. Iya itu. Jadi di dalam iklan itu ada kata kunci, terus dengan mudah dipahami. Ada kalimatnya ya, kalimatnya menarik betul dan mudah dipahami. Kalimatnya menarik. Ya. Mama. Tuh, kok ada mama. Jadi di iklan itu ada gambar, terus kalimatnya dibuat menarik ya gambarnya, colorful gitu ya. Apa colorful itu? Gambarnya Penuh warna. Warna-warni ya, gambarnya itu warna-warni. Terus kalimatnya mudah dipahami ya. Ciri-ciri. Dan ada kata kuncinya tadi ya. Nah, bisa dipahami anak-anak ya? Ini ada apa ini? Ya. Nah, terus ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Ini apa ya? Yang resek-resek ya? Kenapa? Iya. Kayaknya di dalam mobil.
Oh iya, di dalam mobil. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya. Kalau tadi itu kita bahas tentang pencernaan hewan, ruminansia. Sekarang kita akan membahas tentang pencernaan pada manusia. Ya, pada manusia. Siapa yang bisa menyebutkan alat-alat pencernaan pada manusia? Alat-alat ya. Dari apa dulu? Mulut. Nah, terus kerongkongan. Terus masuk ke perut kiri itu namanya lambung, betul? Usus halus dulu. Terus Usus besar. usus besar, betul. Dan yang terakhir, kalau sudah sisa-sisa itu kita di mana makanannya? Anus. Terus setelah anus, apa itu? Pinter itu jawabnya itu. Setelah anus langsung brol. Ya, nah, itu malah bagus itu, kan membersihkan perut ya. Jadi kita ulang lagi. Alat pencernaan pada manusia dari mulut, kerongkongan, perutnya yang mana? Lambung, halus, usus halus dulu, usus besar, dan anus. Ya, ada 6. Ada 6. Udah yang terakhir nggak usah. Ada 6 ya. Ya, makanannya masuk ke mulut, dikunyah pakai apa? Gigi. Terus setelah dari mengunyah gigi, masuknya ke ditelan di kerongkongan, betul. Terus setelah ditelan di kerongkongan, lambung dengan bantuan enzim. Jadi anak-anak itu di lambung itu ya, makanan kita itu diurai pakai enzim-enzim. Jadi molekul. Kamu tahu molekul anak-anak? Molekul itu ya, kecil gitu ya. Nanti kalau kalian ambil jurusan saintifik kayak biologi, kedokteran itu nanti lihat molekul kecil-kecil gitu ya di mikroskop. Yang tahu mikroskop kalian? Tahu, Bu. Iya, Bu. Untuk melihat benda-benda yang kecil gitu yang nggak bisa dilihat. Nah, itu di dalam Benda kecil. ya betul. Jadi itu di dalam perut kita itu ya, subhanallah ya. Terus benar ya, Allah itu maha besar ya. Dan setelah diproses di lambung, makanan itu diserap di mana? Nyerap makanannya di mana? Makanannya diserap di usus halus. Usus halus. Setelah itu di usus besar itu ngapain ya makanannya? Apa yang terjadi di usus besar? Yang terjadi di usus besar? Udah lewat aja. Coba Zalfa. Tadi jawabannya Zalfa? Menyerap air dari makanan, Bu. Menyerap air dari makanan. Ya, itu di mana itu? Di usus besar ya. Di upgrade, Rek. Di usus besar ya. Jadi di usus besar itu menyerap air dan dari makanan ya. Rek. Kenapa, Rek? Kalian gimana kabar kalian? Kalian mudah-mudahan Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. kalian senang BDR apa masuk? Sedang semua. Senang semua. Masuk semua, Bu. Iya, senang masuk. Ngapain? Apa? Ini BDR. Enak semua, Bu. Enak semua. Dua-duanya, Bu. Keduanya, Bu, enak. Oh, senang berarti ya naik BDR. Ada yang senang, ada yang nggak suka ya. Kalau masuk biasa sampai sore ya.
Kalau BDR tugas selesai. Dewe, dewe. Kenapa? Anak-anak kita ulang lagi tadi. Di mulut itu fungsinya untuk apa? Mengunyah makanan. Mengunyah makanan. Terus kalau ini terus kerongkongan Menelan makanan. menelan makanan, betul. FDV ini siapa ya? Bu Eka enggak kenal ini. Soalnya Bu Eka baru Pak Alvin deh. Pangling Bu Eka. Tambah ganteng. Nama YouTube. Kenapa? Apa Eca ini liar dah. Eca juga. Tulis Bu, aku mau nulis Bu namaku. Iya ya Alvin. Nulis yang Alvin. gampang aja Soalnya Bu. ganteng sih. Pangling nih temennya namanya muncul semua ganteng-ganteng, cantik-cantik. Terus ada si Alvin. Terus apa tadi? Sampai mana, Wis? Di lambung makanannya ini apa? Di lambung itu dipecah menjadi molekul-molekul dengan bantuan enzim ya. Jadi di lambung itu gitu. Terus baru diserap di usus halus ya. Usus halus. Terus ke usus besar. ya dari usus halus ke usus besar, menyerap air di usus besar, sampailah di anus. Kalau anus apa fungsinya? Tahu semua. Buang kotoran. Iya. Buang kotoran Bu. Penting itu, Rek. Oke. Iya. Nah, kita lanjut lagi ya. Sekarang tentang lagu. Lagu itu tangga nadanya ada berapa? Tangga nada pada sebuah lagu itu ada berapa? Dua. Apa dan apa? Empat. Dua dan apa dan apa? Minor dan mayor. Mayor dan mayor. minor. Betul. Mayor dan minor. Terus kalau cirinya mayor? Cirinya mayor. Mayor semangat. Mayor yang bersemangat Bu. Semangat. Semangat ya. Nah, Dan diakhiri dengan nada do. iya betul, diawali dan diakhiri dengan nada do. Kalau minor sifatnya sedih, Yang sedih. semangat. Terus Diawali dan diakhiri dengan nada la. ya betul, kalau minor itu la, kalau mayor do. Jadi singkatannya do, doma, mila. Nah, gampang ya. Doma, mila. Apa itu maksudnya? Do untuk mayor, mi untuk minornya adalah Lah. la, doma, mila. Gitu, inget-inget ya. Doma, mila, do untuk mayor gitu ya. La untuk minor ya. Nah, itu tentang tangga nada mayor dan minor. Contohnya kalau lagu bertangga nada mayor. Bertangga nada mayor. Apa yang contoh lagu bertangga nada mayor? Yang semangat apa lagu apa? Lihat kebunku. 17 Agustus. Lihat Dengan buaya. lihat kebunku itu mayor ya. Bandung. Garuda Pancasila. Halo Bandung, Garuda Pancasila. Coba kita ke lagu kebangsaan ya. Halo Bandung, 17 Agustus. Terus, mana ini? Halo. Hilang lagi dah. Halo. Ya, minor. Kalau minor anak-anak. Tak gentar. Minor sekarang, minor ya. Maju tak gentar. Minor. Tanah air. Tanah air. Syukur. Gugur bunga. Terus Guru. apa? Himne guru. Kasih ibu. Kasih ibu. Ya. Kasih ibu. Iya, Kasih bisa ayah. ya membedakan mayor dan minor ya. Bisa. Mudah itu ya, dari kelas 4 sudah dipelajari ya. Kemudian kita lanjut ya Nana ya. Tentang ini.
persatuan dan kesatuan. Ya. Satuan. Satuan. Ya, kebersamaan tentang kan Indonesia itu terdiri dari beragam apa? Indonesia terdiri dari beragam Agama, suku bangsa, suku bangsa, agama, Suku bangsa. suku bangsa, terus Bahasa. bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, Pakaian adat, rumah adat. ya, itu, ya, makanan banyak ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya akan budaya ya, berbeda-beda di situ. Tapi kita harus tetap saling apa? Menghormati dan menghargai perbedaan Yang ada. kebudayaan yang ada di Indonesia. Betul sekali, itu mudah ya. Terus Baika tanya apa yang dimaksud dengan adat istiadat itu? Adat istiadat. Yuk. Apa yang adat istiadat itu apa? Kebiasaan yang Bu. iya. Gak ada bukunya, Bu. Iya, coba kalian ini apa namanya? Apa Dengan tuh ide katanya sendiri. Adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Ya, Anggun betul. lihat Google itu, lihat Google itu. Apa? Adat istiadat adalah apa Anggun? Coba diulang. Perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Oke, perilaku yang turun-temurun yang telah diterapkan di kehidupan masyarakat. Ya, adat istiadat itu namanya ya. Ya, apa lagi ya ini ya? Perbedaan alat musik ya. Alat musik juga. Nah, anak-anak tentang alat musik, siapa yang tahu kalau kolintang dari mana? Kolintang. Kalimantan. Kalimantan. Iya ta? Jawa Barat. Kalau angklung? Jawa Barat. Jawa Barat. Hah? Sulawesi. Gamelan dari mana? Gamelan. Dari Jawa. Ya betul. Terus mana lagi? Sumatera apa? Terkenal dengan apa kalau Sumatera? Siapa yang tahu nama alat musik dari Sumatera? Gedombak. Apa itu? Saluang. Taluang. Di sini ada contoh seruni kali ya. Gambus dan aramba, akordian. Terus kalau dari angklung tadi dari mana angklung? Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau kolintang itu? Yang gini? Dari Sulawesi ya. Anak-anak ini waktunya tinggal 1 menit. Mau dilanjutkan atau gimana ini? Atau besok lagi? Tugas. Nggak ada ini Senin, Selasa, Rabu.